Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana bersama Cirebon Post Podcast dan bersama saya Mas Tari dalam penayangan atau perdana saat ini. Saya didampingi Mas Bayu Kresna Adiaksa dari Panaripta Law Firm. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang situasi atau kondisi yang menarik di sekitar Cirebon gitu, khususnya di kota dan kabupaten. Akhir-akhir ini banyak beberapa bukan kejadiannya, banyak beberapa situasi yang memang bisa kita bedah, bisa kita diskusikan terkait dengan komunikasi pejabat publik. Makanya dalam sesi perdana podcast di Cirebon Post ini kita mengangkat tema atau mengambil tema bahwa ngomong takut salah atau nggak ngomong memang salah, ngomong takut salah. Jadi pejabat publik kadang dilematis dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Kadangkala contohlah misalkan anggota dewan, akhir-akhir ini beberapa kejadian atau beberapa situasi terjadi, misalkan di Kabupaten Cirebon salah satu anggota dewan kemudian didatangi oleh seluruh kuwu dan perangkatnya se-Kabupaten Cirebon karena ada pernyataan tentang kutipan atau pernyataan anggota dewan tersebut terkait dengan kebijakan atau informasi yang disampaikan oleh para kuwu. Kemudian selanjutnya ada lagi salah satu anggota dewan juga di Kabupaten Cirebon terkait dengan izin IMB untuk pondok pesantren, dan kemudian juga didatangi oleh teman-teman pondok pesantren. Dan yang selanjutnya ke kota Cirebon, bergeser ke kota Cirebon, ada ikrar juga bukan karena didatangi gitu, tapi memang ada masa yang meminta dukungan dari DPRD untuk penolakan RUU HIP waktu itu, atau rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila pada 6 Juli kemarin, dan kemudian berujung dengan ikrar kemudian diulang, dan kemudian itu menjadi menarik gitu. Kenapa kemudian sekelas pimpinan lembaga meralat gitu, mengulang dan sebagainya, dan berujung pelaporan oleh salah satu ormas ke kepolisian. Kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan. Badan Kehormatan secara lisan menerima dukungan dari dari fraksi-fraksi bahwa itu ditindaklanjuti karena merasa lembaganya gitu yang sempat viral karena ikrar tersebut, Mas Bayu, itu harus ibaratnya dibersihkan atau disterilkan, bahwa lembaga tersebut tidak menganut atau mempercayai salah satu paham tersebut. Makanya pada kesempatan kali ini saya menghadirkan Mas Bayu Kresna Adiaksa dari Panaripta Law Firm untuk membahas atau mendiskusikan terkait dengan ucapan atau komunikasi, apakah memang buruknya komunikasi pejabat publik atau memang mereka juga kurang informasi dan sebagainya. Makanya implikasi hukumnya seperti apa, karena memang tadinya kita juga bersama atau mengundang akademisi atau bahkan ketua BK juga berhalangan hadir, jadi kita coba diskusikan terkait dengan kekhawatiran nanti bagaimana kalau pejabat publik tidak mau ngomong, kan repot juga. Kalau dia ngomong terus juga dia takut berujung pada laporan hukum, kemudian juga di demo dan sebagainya. Makanya di hadapan saya bersama atau ditemani Mas Bayu akan membahas tentang bagaimana implikasi hukum
terkait dengan pejabat publik yang nggak ngomong salah, ngomong juga takut salah, karena tadi gitu. Takutnya pejabat publik ini trauma secara komunikasi, ini juga akan repot bagi keberlangsungan komunikasi di lingkungan pejabat publik, khususnya bagi masyarakat. Silakan Mas Bayu, bagaimana kemudian menyikapi fenomena ini, khususnya di Cirebon dulu gitu Mas. Di Cirebon yang rada hangat beberapa bulan ini gitu, terkait dengan bukan salah ngomong sebenarnya, tapi ada tanggung jawab moral dari masing-masing pejabat publik itu atas ucapannya gitu. Apakah dewan yang punya hak imun misalkan boleh ngomong apa saja, atau kemudian juga misalkan pejabat publik lain juga punya hak berbicara tersendiri di muka umum dan sebagainya. Nah, makanya kita ulas terkait dengan harus seperti apa gitu pejabat publik di muka umum gitu, atau menyampaikan pendapat gagasannya agar tidak bermasalah hukum. Jangan sampai kemudian sedikit-sedikit juga dilaporkan, sedikit-sedikit disalahkan. Nah, ini juga kan jadi persoalan kedepannya gitu, jika tidak ada pandangan atau kemudian masukan, saran terkait dengan kedudukan pejabat publik tersebut. Nah, mungkin kita lebih ulas tentang ikrar, bagaimana menurut Mas Bayu ikrar yang disampaikan oleh pimpinan dewan ya, karena pimpinan dewan atas aksi desakan massa waktu itu pada tanggal 6 Juli di gedung DPRD yang disaksikan juga ormas yang hadir dan sebagainya. Nah, silakan kepada Mas Bayu dipersilakan waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan paparannya terkait dengan bagaimana sih implikasinya gitu, bagaimana seharusnya pejabat publik itu agar kemudian tidak bertentangan gitu atau berbenturan dengan persoalan-persoalan hukum. Silakan kepada Mas Bayu, atas waktunya saya serahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Tari atas undangannya di acara perdana podcast Cirebon Post. Mungkin langsung masuk ke topik menurut saya. Pertama, terkait komunikasi pejabat publik. Kita harus paham pada saat seseorang menjadi pejabat publik, apapun itu dalam lingkup jabatannya, apakah sebagai anggota dewan atau eksekutif, wali kota dan wakil wali kota, kemudian juga dinas-dinas, kita harus paham bahwa pada saat menduduki jabatan publik ada beban tanggung jawab yang harus dipegang, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan juga tata bahasa, sopan santun, dan juga kejujuran yang harus dijunjung tinggi. Karena seseorang yang menduduki pejabat publik tidak hanya membawa namanya secara pribadi, namun juga lembaga, di mana lembaga tersebut memiliki marwah, terutama lembaga eksekutif dan juga legislatif dalam hal ini. Itu apalagi seorang pimpinan lembaga legislatif yang Mas Tari maksud, dia tentu akan membawa marwah dari lembaga legislatif, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tentunya dia harus bisa menjaga etikanya, tutur katanya. Tidak hanya sebatas, oh ya sudah saya jadi, kemudian lepas tanggung jawab. Tidak seperti itu. Ada etika moral yang harus selalu dijaga oleh anggota dewan dalam setiap perbuatan, tingkah laku, dan juga tutur katanya. Itu yang harus selalu diperhatikan. Dan terkadang di zaman saat ini, pada saat orang menjadi pejabat publik, khususnya politisi yang kemudian duduk di anggota dewan ataupun duduk di posisi eksekutif, itu wali kota atau wali kota, tidak berpikir sampai sejauh ke sana ya, gitu. Hanya berpikir bahwa oh ya sudah saya mencalonkan kemudian menang. Tidak berpikir bahwa apa sih yang harus saya perbuat pada saat saya sudah menduduki jabatan tersebut. Bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana saya harus bersikap. Itu tidak tersampaikan dengan baik, karena memang banyak sekali politisi yang maju di kancah politik di Indonesia lahir secara instan, tidak melalui pendidikan yang baik dengan pendidikan karakter politiknya. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian kalau tadi dibahas terkait permasalahan ikrar ya, ikrar. Kemudian ada menyatakan bahwa ini adalah kesalahan segala macam. Saya akan bicara dari sudut hukum. Ya. Di dalam hukum itu kita mengenal ada yang namanya kesengajaan dan kelalaian.
Kalau mungkin di ranah politik itu dianggap sebagai suatu kecerobohan, tapi dalam hukum kita bicara itu adalah suatu kelalaian. Gimana kelalaian yang terjadi itu bukan berarti seseorang lepas dari jerat hukum. Tetap ada sanksi hukum yang diberikan terhadap tindakan dari suatu kelalaian. Jadi tidak serta-merta pada saat seorang pejabat publik berbicara bahwa itu kelalaian, kemudian dia bicara minta tolong dimaafkan. Tidak, dalam hukum tidak seperti itu. Tetap harus ada proses hukum yang harus dilaksanakan. Apalagi itu menjadi suatu hal yang sampai viral sampai saat ini ya, gitu. Dilakukan oleh seorang pejabat publik, tentu harus ada pertanggungjawaban hukum yang dilakukan. Terlepas dari pertanggungjawaban hukum, ada juga sanksi moral atau etika yang harusnya diberikan oleh badan kehormatan. Dalam hal ini badan kehormatan lembaga. Kenapa? Karena yang berikrar dalam hal ini adalah seorang pimpinan legislatif, pimpinan dari sebuah lembaga, di mana dia harus bisa menjaga marwah tersebut. Gitu. Tentunya kesalahan tersebut tidak timbul secara tiba-tiba, apalagi kalau tadi disampaikan permasalahan tersebut sudah disepakati sebelumnya. Tentu harusnya sebagai seorang pimpinan atau seorang yang akan membacakan ikrar bisa terlebih dahulu mengoreksi apakah memang ikrar yang akan dibacakan tersebut sudah memenuhi apa yang telah disepakati sebelumnya. Harus ada cross check sebelum melakukan pembacaan ikrar. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sumpah yang akan dibacakan. Yang sumpah itu sebenarnya adalah hal yang sudah mengikat. Kita bersumpah bahwa kita akan melakukan sesuatu. Kemudian pada saat itu dikoreksi, bagaimana dengan sumpah yang sebelumnya sudah dibacakan? Itu jelas ada dampak hukum. Seperti saya kasih contoh. Kalau dalam suatu peradilan, seorang saksi yang sudah bersumpah untuk jujur memberikan keterangan, kemudian ternyata melakukan kesalahan, dia harus bisa melakukan koreksi. Atau bahkan lebih baiknya saksi tersebut bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Nah, bagaimana apabila ini terjadi pada posisi pejabat publik yang notabene punya strata sosial yang berbeda? Tentu akan ada pertanggungjawaban. Nah, itulah yang harusnya juga diterapkan dalam hal ini, bukan hanya sebatas oh ya udah itu karena ada kelalaian, ada kesalahan penulisan segala macam. Tidak segampang itu. Gitu. Harus ada koridor yang harus dilaksanakan dan prosedurnya. Gitu. Kalau secara hukum karena ini masuk dalam kelalaian, mungkin kalau orang di luar hukum akan bicara kan ini ketidaksengajaan atau ceroboh. Ceroboh dalam hukum adalah suatu kelalaian yang dimana ada sanksinya. Gitu. Nanti ada sanksinya, nanti akan kita lihat dari proses penyidikan dan penyidikan. Kemudian secara etikanya di mana? Gitu. Badan kehormatan harus masuk ngecek di mana letak kesalahannya. Gitu. Apalagi ini berkaitan dengan marwah dari lembaga tersebut. Nah, terkait dengan pelaporan ormas yang dilakukan salah satu ormas, dia melaporkan bahwa tadi mungkin implikasinya ada kelalaian di situ, sehingga melaporkan gitu ada pencoretan kata khilafah gitu yang notabene sudah dilarang. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Bayu terkait dengan pelaporan tersebut yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian dalam tahap penyelidikan? Nah, apakah kemudian juga ini harus diungkap secara terang benderang atau memang ini memang tadi gitu hanya sebatas kesalahan redaksional dan sebagainya? Padahal tadi Mas Bayu bahwa ini sudah masuk ke kelalaian gitu. Nanti untuk kode etik terkait BK. Nah, sementara bagaimana laporan dari salah satu ormas tersebut terkait dengan komunikasi atau penyampaian dari pimpinan dewan tersebut? Apakah memang ini sudah sesuai koridor hukum untuk mengungkap secara terang benderang dan gamblang, ataukah memang hanya sebatas karena viral gitu terus kemudian dilaporkan, atau seperti apa? Bagaimana menurut pandangan Mas Baik? Ya, terkait laporan yang dilakukan oleh salah satu ormas menurut saya itu langkah yang cukup baik ya, karena itu merupakan memang salah satu langkah prosedur hukum yang harus dilakukan, melakukan laporan pada pihak kepolisian. Tapi terkait apakah nanti memang akan terbukti atau tidak, memang nanti kita harus serahkan ke pihak kepolisian. Apakah memang
ucapan yang dilakukan atau kelalaian yang dilakukan oleh pimpinan pada saat itu memang memenuhi unsur-unsur dari pelanggaran hukum. Dalam hal ini mungkin apakah sanksi pidana ya terpenuhi atau tidak, nanti kan akan dilihat dari proses penyidikan dan penyidikannya. Itu memang harus kita bongkar untuk terjamin bahwa perkara ini bisa terang benderang, gitu, supaya diketahui bahwa apakah memang yang menjadi keresahan dari mungkin teman-teman ormas terkait dengan istilah khilafah yang dicoret, kemudian dianggap mungkin bahwa ikrar tersebut secara interpretasi dianggap bahwa mendukung paham yang dilarang di negara ini, terbukti atau tidak. Dan seharusnya nanti pihak terlapor pun harus menghadapi dengan legowo, gitu. Dalam artian dia harus mengikuti proses itu dengan baik, tidak hanya berbicara bahwa ini hanya sebatas tadi kelalaian yang kemudian dengan permintaan maaf terus kemudian selesai. Kita tidak bicara hanya sebatas permintaan maaf itu selesai. Mungkin kita memaafkan karena itu ada kecerobohan, tapi ada konsekuensi hukum yang terjadi. Nah, konsekuensi hukum yang harus dihadapi, gitu. Ini harusnya dihadapi secara bertahap. Nanti kalau memang tidak terbukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka memang sudah clear bahwa tidak ada permasalahan di situ. Tapi kalau memang itu terbukti kan harus dilanjut. Jadi kita sampai saat ini biarkan proses tersebut dilanjutkan, dan untuk saling terbuka dan terang benderang sebenarnya bagaimana sih kedudukannya di mata hukum khususnya. Karena kalau di hukum itu sendiri kan kita tidak mengenal ada istilah tidak sengaja, adanya lalai dengan sengaja, gitu. Tapi tadi saya harap proses ini harus tetap berjalan tanpa ada tekanan-tekanan polis apapun yang akhirnya malah menghambat proses hukum ini. Ini harus dibiarkan dikawal dengan harapan kasus ini bisa terang benderang, gitu. Harapan saya seperti itu. Jadi dengan adanya bahwa semua warga negara sama di muka hukum atau di hadapan hukum, nah ini harus memang dikawal. Dan kemudian juga harus dituntaskan, karena memang mungkin Mas Bayu tadi bahwa ini harus memang terang benderang. Masyarakat juga akhirnya menduga-duga yang lain-lain kan, dalam tanda kutip itu. Makanya bolanya bukan hanya di kepolisian, tapi bagaimana juga masyarakat juga ikut mengawal itu. Bagaimana kemudian hal itu bisa karena mungkin perkara ini sudah bergulir karena ini sebenarnya kesempatan bagi negara ini, khususnya kota Cirebon, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain, apalagi terkait status sosial. Seorang pimpinan lembaga legislatif ataupun eksekutif itu semua sama di mata hukum. Ini juga jadi poin penting dalam penegakan hukum untuk menunjukkan bahwa hukum tidak tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah, tapi ini membuktikan bahwa hukum ada untuk masyarakat, gitu. Maka seharusnya di sini kepolisian dapat bertindak cepat dalam memproses laporan tersebut, gitu. Terkait apakah laporan tersebut nantinya diterima, apakah berlanjut ke dalam proses pengadilan, itu nanti akan dilihat dari proses penyelidikan dan penyidikannya. Kita harus lihat bersama. Harapannya di sini pihak kepolisian yang menerima laporan ormas harus terang benderang memberikan gambaran bahwa kalau memang ini berlanjut sampai ke kepolisian, kenapa? Kalau memang tidak berlanjut, kenapa? Itu harus terang. Jangan sampai nanti pada saat tidak berlanjut ada anggapan bahwa yang dilaporkan seorang pimpinan pejabat publik, apalagi pimpinan, kemudian kasusnya berhenti. Orang akan beranggapan politis, dan orang akan beranggapan bahwa penegakan hukum hanya tajam ke atas, tajam ke bawah, tidak tajam ke atas. Ini sebenarnya bukti sarana untuk pembuktian dari aparat penegak hukum, membuktikan bahwa hukum itu tidak memandang siapapun. Gitu. Dia akan berkata benar di atas benar dan berkata salah di atas salah. Gitu. Ini waktu yang tepat menurut saya. Gitu. Nah, tadi dari sudut pelaporan ke jalurnya gitu ke kepolisian yang saat ini memang sesuai surat yang beredar kemarin sudah dibalas dan dalam tahap penyelidikan. Nah, kita masuk ke Badan Kehormatan, Mas. Dari sisi kacamata Mas Bayu, Badan Kehormatan menerima secara lisan persetujuan dari masing-masing fraksi bahwa ini dilanjutkan, tapi kata BK harus secara tertulis, karena sampai hari ini secara tertulis belum mereka terima gitu.
dari masing-masing fraksi. Nah, maksud saya, apakah kemudian keinginan BK atau Dewan untuk ibaratnya menyampaikan pada publik bahwa jangan sampai interpretasi tadi gitu, menyetujui atau apa gitu terkait dengan kata yang dicoret tadi. Nah, ini kan keinginan Badan Kehormatan. Namun di sisi lain ada prosedural administrasi yang belum dilakukan. Nah, maksud saya, bagaimana menurut tanggapan Mas Bayu bahwa keinginan antara BK kemudian juga fraksi, tapi kemudian juga apakah ini sebenarnya serius gitu? Ataukah ini sebatas mengkanter filenya ikrar tersebut gitu? Atau apa gitu? Karena kan memang ya mau tidak mau, suka tidak suka, di situ kan lembaga politik. Jadi ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, itu kan sah-sah saja dan biasa dalam politik itu. Nah, maksud saya untuk juga niatan baik tadi mungkin dari Badan Kehormatan untuk menjaga marwah lembaganya dari tuduhan atau tudingan publik bahwa ada sesuatu di situ. Nah, bagaimana menurut kacamata Mas Bayu atau pandangan Mas Bayu bahwa ya ini sebenarnya serius nggak sih gitu? Atau ini sebatas hanya ya biar publik tahu bahwa Dewan nggak seperti itu loh gitu, atau DPRD tuh nggak seperti yang diucapkan itu gitu. Atau apakah cukup gitu dengan pernyataan sikap? Kalau menurut kita pernyataan sikap bukan press release gitu yang dilakukan oleh ketua DPRD bahwa bukan saya gitu yang bikin konsep misalkan, atau seperti apa. Nah, menurut kacamata Mas Bayu, apakah juga BK harus segera memproses meskipun dia berbicara tata tertib secara administrasi harus masuk agar diproses? Nah, ini kan kalau kemudian tidak masuk, ini kan bertolak belakang dengan keinginan mereka gitu, menjaga marwah, tapi yang dijaga, yang akan menjaganya juga nggak serius gitu. Nah, bagaimana menurut Mas Bayu? Ya, kalau kita melihat dari sisi etika moral ya, lembaga legislatif, kita tidak hanya bisa membebankan itu hanya pada BK. Memang seharusnya BK bisa lebih proaktif, apalagi ini berkaitan dengan marwah lembaga, yang dimana dia harus menjaga marwah tersebut. Apalagi agenda yang viral kemarin itu kan berkaitan juga dengan ikrar yang dilakukan yang dibacakan ya, maksudnya dibacakan oleh pimpinan lembaga dan sebagai pimpinan tertinggi di lembaga DPRD. Tapi kalau kita melihat pada prosedur yang ada, kita harus sadar bahwa memang ada prosedur yang harus dilakukan. Gitu. Tadi mungkin salah satu prosedurnya adalah harus ada laporan tertulis atau pengaduan tertulis dari fraksi-fraksi. Perlu diingat bahwa untuk menjaga sebuah marwah dari suatu lembaga tidak hanya berpaku pada BK-nya saja, tapi keseluruhan orang yang berada di lingkup tersebut. Dalam hal ini anggota dewan secara individu, kemudian badan-badannya termasuk fraksi. Ya. Kalau memang ada keinginan untuk menjaga marwah tersebut, fraksi pun harusnya bisa secara cepat memproses, memberikan pengaduannya untuk memproses apa yang sedang terjadi belakangan ini. Tidak hanya menunggu harus administrasinya terpenuhi. Kalau ini yang sedang terjadi, ini kan seakan-akan terjadi saling lempar. Gitu. Seakan-akan hanya untuk meredupkan apa yang sedang panas hari ini. Kalau memang tujuannya untuk menjaga marwah, ayo dong lakukan bersama. Fraksi cepat buat suratnya kepada BK agar BK bisa memproses. Dan BK pada saat sudah menerima surat, jangan lama-lama lah memproses hal tersebut. Itu apakah nanti mau diberikan sanksi atau apapun, itu kan putusannya di BK. Gitu. Memang harus ada prosedur yang dijalankan. Kenapa kalau tidak dijalankan, nanti akan timbul malah administrasi yang akan berdampak pada hal yang lain. Tapi kalau tujuan bersama dalam teman-teman dewan adalah untuk menjaga marwah yang pada saat ini mungkin tercoreng dengan adanya kejadian ikrar kemarin, harusnya mereka bersepakat bahwa ayo dong kita jaga marwahnya, ayo kita bawa ini ke BK, biar BK ini memproses dan kita nanti lihat hasilnya di BK seperti apa. Jangan sampai masyarakat yang ada di bawah berasumsi atau berinterpretasi yang aneh-aneh, yang dampaknya maka akan jauh lebih mencoreng nama DPRD itu sendiri. Kepercayaan lah ya. Itu tujuan dari untuk menjaga kepercayaan publik tentunya.
Jangan sampai kepercayaan publik malah ini sih ada hanya main-main aja gitu. Ya, Itu yang repot juga. Nah, terkait dengan tadi Mas, bahwa ya masyarakat menunggu keseriusan tadi gitu, kalau memang benar-benar lembaga legislatif ini ingin menjaga marwahnya. Nah, kalau geser sedikit ke bukan ke politiknya, ada mereka punya masing-masing lembaga partainya gitu. Karena dalam hal ini kan kalau lihat pelaporan secara bersama-sama gitu, bukan personal. Nah, bagaimana menurut Mas Bayu, apakah kemudian juga partai politik sebagai lembaga yang menaungi atau yang kemudian mengantarkan mereka-mereka di kursi legislatif juga harusnya proaktif dengan hal ini, jangan sampai implikasinya juga ke lembaga politik atau partai politik tersendiri gitu. Maksudnya misalkan mendorong bahwa jangan sampai ada stigma bahwa pantesan partai ini ya emang ini mendukung A gitu, atau mendukung tentang ini dan itu dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian proaktif atau mungkin menurut Mas Bayu partai politik yang memang ada di sana juga bukan hanya misalkan yang diinikan pimpinannya misalkan gitu. Jadi harusnya kan ini juga pelajaran bagi partai-partai politik yang tadi Mas Bayu sebut di awal, bahwa ini ada proses pengkaderan, proses regenerasi gitu. Terus juga bagaimana partai juga ini jadi satu pelajaran berharga kan gitu. Jangan sampai tadi Mas Bayu bilang di awal bahwa mau di eksekutif atau di legislatif, ketika jadi ya sudah saya jadi seakan-akan lupa gitu. Ada tanggung jawab yang melekat. Ada kemudian juga yang harus dilakukan oleh mereka di situ gitu. Bukan hanya representasi partai politik atau bukan hanya representasi dari masyarakat, tapi dia juga kan bagian dari keduanya dan melekat jabatannya. Nah, bagaimana menurut Mas Bayu agar partai-partai yang ada di legislatif, kita nggak sebut salah satu partai yang kemudian mengucap ikrar gitu, agar lebih lebih terbuka gitu, nah menyikapi ini gitu. Atau kemudian juga boleh jadi bagaimana sikap masyarakat gitu dengan hal ini. Apakah ya kan waktu itu kita hanya meminta persetujuan atau dukungan dewan gitu untuk menolak itu, kenapa tiba-tiba ada ikrar misalkan, ya itu kan di luar dari ini. Bagaimana menurut pandangan Mas Bayu? Ya, terkait partai politik di mana ada kader-kader yang sudah masuk ke kursi legislatif ya. Itu memang mereka tidak terlepas dari tanggung jawab itu. Seharusnya mereka, partai politik, bisa mendorong para kadernya yang sudah duduk di depan, khususnya terkait permasalahan yang sedang viral ini, untuk mendorong dilakukan percepatan terkait prosesnya. Gitu. Apalagi ini berkaitan dengan marwah. Itu tadi marwah lembaga di mana di dalamnya adalah orang-orang yang berasal dari partai politik. Iya. Gitu. Tujuannya kan menjaga ke sana. Pada saat orang tidak memberikan kepercayaannya kepada lembaga, otomatis akan juga turun kepercayaan terhadap partai politik. Gitu. Itu yang harusnya menjadi poin dari partai politik untuk bisa mendorong kader-kadernya yang sudah duduk di sana untuk memproses ini secara cepat. Kita tidak melakukan bahwa itu salah atau tidak. Ini diproses. Biar nanti penentuan salah atau tidaknya itu ada lembaga yang mengatur. Secara moral ada BK, secara sanksi hukum mungkin ada kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan. Gitu. Tapi ini harus diberikan dorongan. Gitu. Partai politik yang, apalagi ini partai politik yang mencalonkan kadernya, itu harus secara proaktif mendorong para kadernya untuk ayo cepat ini diproses. Kenapa? Karena terlepas dari marwah yang sedang turun dari lembaga negara, lembaga legislatif ini juga akan punya impact kepada partai politik itu sendiri. Kemudian juga jadi suatu pelajaran bagi partai politik bahwa pada saat dia mencalonkan harus ada kaderisasi yang benar. Tidak hanya mencari seorang tokoh yang terkenal tanpa orang ini mengerti bagaimana pada saat dia sudah jadi duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Itu bukan hanya mencari ini sosok yang terkenal, punya masa banyak, kemudian dia calonkan. Tidak, dia harus melewati tahapan-tahapan kaderisasi. Bagaimana sih pada saat Anda menjadi pejabat publik, bagaimana Anda bekerja untuk rakyat, gitu. Bagaimana Anda beretika
di panggung politik atau khususnya pada saat Anda menjadi pejabat publik, anggota dewan ataupun eksekutif, apalagi menjadi seorang pimpinan. Iya. Itu kan ada etika-etika yang harus dijaga. Jangan orang sebatas ibunya masa, oh kamu terkenal, kemudian comot dengan harapan bisa menang kursi. Tidak seperti itu. Itu apalagi era saat ini masyarakat sudah pintar. Gitu loh. Dia akan melihat partai mana yang memang benar-benar mengkader. Gitu. Kadernya dengan baik untuk duduk di sana. Jangan hanya sebatas sudah duduk kemudian lupa dengan janji-janjinya, lupa bekerja untuk rakyat, gitu loh. Dan ini waktunya sebenarnya momen ini momen yang pas. Yang pertama untuk penegakan hukum, kemudian kedua juga terkait anggota dewan, apakah pembuktian untuk menunjukkan bahwa memang mereka layak duduk di sana, mereka rakyat layak untuk membawa aspirasi dari masyarakat. Kemudian yang ketiga juga bagi partai politik ini waktunya mereka untuk berbenah. Bahwa ada yang salah dalam sistem kaderisasinya. Gitu loh. Apalagi tadi yang dibahas di awal terkait komunikasi. Komunikasi pejabat publik. Gitu. Ini waktu yang tepat untuk berbenah bagi keseluruhan aspek menurut saya. Nah, terakhir Mas Bayu, bagaimana Mas Bayu bahwa tadi sesuai tema bahwa nggak ngomong salah, ngomong juga takut salah. Nah, untuk menyikapi agar pejabat publik ini juga nggak takut ngomong gitu, atau nggak takut salah ngomong. Nah, bagaimana menurut Mas Bayu agar implikasi tadi tidak menjadi dalam tanda kutip ketakutan dari pejabat publik, saran, tips atau masukan agar tadi itu, atau mungkin juga publik jangan sedikit-dikit misalkan laporan, sedikit-dikit misalkan dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian, atau pejabat publik sedikit-dikit juga nggak mau ngomong, takut nanti dilaporin, takut nanti di masa atau didatangin masa dan sebagainya. Bagaimana tips Mas Bayu dari sudut pandang hukum agar kemudian baik pejabat publik dan masyarakat tidak terkesan dengan kondisi yang ada, tidak terkesan cepat bereaktif, tapi juga sesuai prosedur, sesuai jalurnya, sesuai dengan kode etik yang ada dan sebagainya. Nah, sebagai penutup silakan Mas Bayu bisa menyampaikan agar masyarakat atau pejabat publik khususnya dia tidak takut ngomong, dia juga tidak takut kemudian berimplikasi hukum, karena dia juga salah satunya dibayar untuk ngomong kan gitu. Kalau dia takut ngomong, kita juga repot nanti. Mereka nggak ngomong, terus siapa yang mau ngomong kan, agak repot juga. Mereka misalkan kayak legislatif ini kan sorong dari masyarakat. Kalau mereka nggak ngomong, terus siapa yang mau ngomong gitu? Masyarakat mau teriak-teriak kan, agak repot. Maksudnya silakan agar saling menjaga, saling merawat gitu, baik itu masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan gitu, dan kemudian juga pejabat publik agar saling bersinergi satu sama lain, juga saling merawat, menjaga, mengawasi khususnya gitu. Dan kemudian juga ada etika di sana agar ini tidak sedikit-sedikit berperkara hukum. Silakan kepada Mas Bayu. Yang pertama, memang konsekuensi dari seorang pejabat publik pada saat dia berbicara, kemudian pasti akan ada yang mengkritik atau ada yang tidak suka lah dengan ucapannya. Itu hal yang sudah pasti dan lumrah dari pejabat publik. Pertama, dia harus punya kesiapan untuk menerima kritik gitu loh, bahwa pada saat menjadi seorang pejabat publik tingkah lakunya pasti akan disorot. Dia harus sadar itu. Kemudian kedua juga pada saat dia berbicara, dia harus tahu dulu, dia minimal punyalah pengetahuan terkait apa yang disampaikan gitu. Kemudian juga terkait, selain itu terkait juga etika, itu juga dia harus paham bagaimana sih beretika menjadi seorang pejabat publik. Itu semua harus bersinergi. Jangan ujuk-ujuk bahwa ada yang menawari saya, kemudian oke saya maju gitu. Enggak. Kalau memang kita tidak punya keyakinan untuk maju di panggung politik, maju sebagai anggota legislatif, ya sadar diri bahwa memang saya tidak sanggup. Pada saat Anda sanggup untuk maju, ya harus terima dengan semua konsekuensi itu. Gitu. Pelaporan atau kritik atas masyarakat adalah konsekuensi dari seorang pejabat publik yang harus menerima kritik. Gitu.
hal yang salah kalau ada pejabat publik tidak berani ngomong. Gitu. Hal yang salah kalau kita bicara takut pejabat publik takut ngomong, takut dilaporin, Iya. prosedurnya kan semua sudah ada. Gitu loh. Ada pelaporan, kemudian ada, kalau itu laporan pidana, ada penyelidikan, ada penyidikan, kemudian ada proses yang masih panjang. Itu apalagi kita mengenal asas praduga tidak bersalah. Iya. Gitu. Kenapa harus apa yang dibicarakan khawatir sekali takut dilaporkan? Kan ada proses gitu, yang harus dijalani. Tuh, tinggal ada pembuktiannya seperti apa. Dan terakhir, seorang pejabat publik pada saat dia ingin berbicara sesuatu, minimal by data. Iya. Dia harus punya data. Pada saat dia bicara A, datanya apa? Landasan bicaranya ini apa? Sampai dia mengeluarkan statement yang seperti itu. Iya. Bukan asal bicara. Gitu. Karena itu akan punya dampak pada saat dia asal berbicara, kemudian ada pelaporan. Yaitu yang jadinya kekhawatiran dari para pejabat publik karena tidak berbicara by data. Tapi pada saat orang berbicara dengan data atau dengan dasar yang kuat, dia juga tidak akan punya kekhawatiran apapun. Dan untuk masyarakat juga kita harus paham gitu. Pada saat menerima suatu hal atau ucapan-ucapan yang ramai seperti kemarin, kita harus bisa melihat itu secara konseptual gitu ya. Apa sih yang sebenarnya atau maksud dari yang sebenarnya terjadi? Gitu loh. Apakah memang bertujuan untuk melanggar atau ini hanya sebatas sebuah kesalahan yang cukup dengan permohonan maaf pun ya sudahlah, gitu. Kita juga harus bisa berpikir ke sana. Karena kalau semuanya tadi dikit dilaporkan, mungkin apa secara mental pun akan sedikitnya mengganggu ya kinerja. Jadi memang harus ada sinergi antara pejabat publik kemudian juga dengan masyarakat seperti itu. Iya. Terima kasih Mas Bayu atas kesempatan kali ini. Yang jelas itu pesan kesan dari beliau yang tahu tentang hukum gitu. Di podcast perdana Cirebon Post ini terkait dengan tema nggak ngomong salah, ngomong juga takut salah gitu, khususnya buat pejabat publiknya dan kemudian umumnya bagi masyarakat secara luas gitu, khususnya yang ada di Cirebon. Terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya, dan sesi perdana podcast Cirebon Post atau Cirebon Post Podcast hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa ikuti sesi podcast Cirebon Post selanjutnya, tentu di channel podcast Cirebon Post dan juga di YouTube-nya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Bayu dan teman-teman untuk pelaksanaan podcast pada sore kali ini. Saya Mas Tari menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.